Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita bacakan pujian dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri acara pertemuan, yaitu pelatihan wasit POBS tanggal 21 April 2024. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak perwakilan dari tim masing-masing tim yang telah sudi hadir memenuhi undangan kami. Sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua TOBS Bapak Safiuddin. Yang kedua yaitu sosialisasi mengenai aturan dan teknis perwasitan. Yang ketiga yaitu nanti penjelasan apa fungsi dan tugas pokok dari wasit, lemjas atau hasil garis, dan instruktur pertandingan atau yang dikenal dengan IB. Untuk menyingkat waktu, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah pembukaan ini kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ketua POBS Kabupaten Semarang kepada Bapak Safiuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 21 April 2024 diadakan pelatihan wasit, yaitu wasit balbudi atau bola tangkap, karena POBS mendapatkan anggaran dana dari Polres Kabupaten sebesar 10 juta untuk kegiatan pelatihan wasit dan juga nanti agenda tahunan POBS. Jadi nanti uang yang 10 juta itu akan kami fungsikan dua kegiatan. Yang pertama kegiatan pelatihan wasit yang dilaksanakan pada hari ini, nanti insya Allah bulan 8 Agustus dilangsungkan, yaitu agenda tahunan POBS. Karena kemarin sudah dilaksanakan, yaitu Piala Brigadier ada di tim Ainur Jaya. Jadi apa yang disampaikan dari Bapak Kapolri Kabupaten, nanti yang hadir pada pagi hari ini, nanti wasit ini mendapatkan sertifikat. Berarti bukan kali-kali bukan cuma di POBS nanti, atau nanti ada agenda-agenda lain kecamatan nanti membutuhkan wasit, berarti sudah resmi. Mari kita bakukan aturan wasit yang akan disampaikan nanti dari komisi wasit, yaitu saudara Direktur Bapak Ujung. Cara untuk apa yang disampaikan nanti, mari kita penuhi atau nanti kita taati. Jadi caranya mengangkat bendera keluar atau taspol di mana nanti diperagakan sama komisi wasit. Karena ini agenda tahun 2024 pertama, insya Allah 25 tahun 2025 nanti agenda anggaran nanti lebih besar daripada 2024 ini. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, yang kita nanti aturan-aturan yang disampaikan oleh komisi wasit nanti akan diterapkan nanti insya Allah sore untuk persiapan turnamen Wisata Cup yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 April 2024.
Jadi yang akan ikut pelatihan wasit pada ini nanti langsung diterapkan di pusat ini. Jadi karena ini sudah saya menyampaikan di grup utusan-utusan dari klub untuk mengirim satu orang utusan untuk dijadikan wasit, tapi ternyata klub tidak bersedia, tidak mengirim utusan, jadi terpaksa kami rekrut wasit-wasit yang lama. Cuma ada 3 orang yang kami rekrut, ya saudara Bapak Abu Hasan, Bapak Iskandar, dan juga saudara Budi. Jadi ini nanti kalau misalkan ada jadwal hari kita, jangan berhubungan sama saya lagi, langsung kepada komisi wasit Bapak Jaja atau Bapak Ijung yang bisa bertugas atau yang tidak bertugas. Jadi jangan sampai melalui saya karena ada fungsinya masing-masing. Mari kita ikuti apa yang disampaikan nanti oleh komisi wasit. Jadi saya kembalikan dulu ke sekretaris. Sekian dulu kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua BOBS atas sedikit masukannya. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima kita semua. Sebelum saya melimpahkan kepada Bapak Komisi Wasit, saya cuma mempertegas kepada calon-calon wasit yang bertugas. Jadi biar kita marwah BOBS. Jadi yang saya harapkan dasarnya Pak Budi harus tahu. Yang pertama mengenai ukuran lapangan, jarak lapangan, dan balok pemukul itu harus tahu. Karena apa? Apabila tidak tahu wasit, itu akan istilahnya lucu. Jadi saya tegaskan, kalau memang tidak tahu silakan bisa dipertanyakan sekarang. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Yaitu untuk lebih detailnya kepada Bapak Komisi Wasit, kepada Bapak Jung Hayati, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kepada BOBS dan juga pada Ketua BOBS Bapak Yasin dan juga rekan teman-teman perwakilan dari BOBS dan juga perwakilan dari klub sebagai kemungkinan yang hadir dan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih mengenai apa yang tadi sudah disampaikan Bapak Ketua BOBS pada pagi hari ini. Itu adalah pelanggaran wasit. Alhamdulillah dari BOBS dan juga Komit telah memberi ruang waktu pada kita untuk menjadi wasit atau mencari wasit yang terbaik nantinya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini wasit-wasit yang telah kita pilih, kita punyai, menjaga marwah BOBS dan perwasitan itu sendiri. Untuk selanjutnya, untuk memperkenalkan, untuk lebih memperdalam apa yang telah disampaikan oleh Komisi Wasit Sekretaris BOBS, cara-cara, teknik, bagaimana untuk dari bola aspal, bola keluar, dan mengendaranya bagaimana nanti saya akan peragakan ke Jajang. Dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini bisa menjadi motivasi ke depan untuk mencari bibit-bibit perwasitan yang akan datang. Tidak selamanya kami sebagai wasit harus jadi wasit terus. Mungkin nanti ada generasi baru. Jadi begitu. Semua orang tidak akan selamanya seperti saya, Jaja dan teman-teman lain. Nanti akan ada generasi-generasi yang akan datang. Mudah-mudahan nanti juga ada yang mewakilkan menjadi wasit di BOBS. Mungkin
untuk itu aja dulu, berlebihnya kami sebagai komisi wasit minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua POBPS Yudin, yang hormati juga Alis, Iwasin, Kebenaran, dan para calon-calon wasit berbudi POBPS. Mungkin wajah-wajah lama sudah saya tahu, tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin cuma ada aturan permainan di dalam bola tangkap atau berbudi. Dari segi aturan permainan, untuk berbudi itu sedikit sama dengan bola voli, antara lenjas, bola masuk, bola tik itu sama. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan sudah mengerti, tapi karena ini beda istilahnya, beda permainan, mungkin ada sedikit yang belum diketahui oleh teman-teman, terutama di wasit 1 dan wasit 2, karena di wasit POBPS itu ada 2 sama dengan 3 dengan di dalam permainan bola tangkap. Yang pertama itu di area start atau penambuhan, terus yang kedua di area net di galang, yang ketiga itu di sebelah timur lapangan. Itu untuk wasit 3. Wasit 1 itu tetap di daerah net di dalam, wasit 2 itu di daerah start di penambuhan. Terus yang selanjutnya wasit 3 itu di sebelah timur atau sebelah kanan lapangan. Kalau misalnya lapangannya ke barat timur itu sebelah kanan. Ya. Untuk sedikit saya jelaskan untuk daerah start, terutama di start atau penambuhan. Di penambuhan yang sebelah kotak kecil itu ada ukurannya. Ukurannya itu kalau penambuhan itu 40, terus 30 cm dan 50 cm. Kenapa dikasih ukuran? Karena beda dengan permainan bola voli, karena ini masih tradisional. Di daerah start, di daerah pemukulan itu ada satu pelanggaran, ada macam-macam pelanggaran di daerah start atau penambuhan. Contoh seperti ini, misalnya kalau ada pemain A itu sudah berdiri di atas start, itu nanti ada waktu atau durasinya 15 detik. Ya, sebenarnya ini 20 detik. 5 detiknya kasih pun Pak. 5 detiknya itu sebelum kan pemain itu kalau mau melakukan bola itu kan berdiri berjajar. Ya, itu 5 detik setelah wasit 2 peluit. Misalnya sekarang dia tim A mau memukul, dipeluit sama wasit 2. Itu jedanya 5 detik. Kalau misalnya kadang pemain ini masih istilah latihan itu kalau lebih dari 5 detik itu wasit 2 berhak menyuruh pemain tim yang akan mau memukul bola langsung panggil saja, terserah yang mana itu panggil saja. 5 detik di sini di tempat. Setelah itu pada saat pemain sudah berdiri di sini, berdiri di atas start,
itu wasit 2 itu melihat dulu tim lawan dan juga wasit 1 apakah sudah siap, itu langsung di di fluid. Setelah di fluid itu baru wasit 2 berhak menentukan jeda waktunya 15 detik. Kalau misalnya bingung itu nanti di IB biasanya ada jam. Kalau misalnya bingung bisa kita pakai jari, pakai tangan 15 detik. Setelah sudah fluid ditiup, fluid sudah di fluid, misalnya itu sudah jedanya itu 15 detik. 1, 2, 3 sampai 10. Setelah 10 itu nanti wasit 2 berhak mengangkat tangan. Terserah tangan kanan atau tangan kiri itu berhak. Apa tujuannya? Setelah 10 detik itu, 5 detik itu mengangkat tangan untuk istilahnya jeda waktu itu mau habis. Jadi pemain itu bisa istilahnya tuan apa orang menambil mereka kan sengit. Jadi tak rekod macam tua secara sorat ada terima. Saya lagi tidak boleh lastare 10 detik berhak masih 2 mengangkat tangan. 11, 12, 13, 14, 15. Setelah 15 detik masih belum dipukul, masih 2 langsung mendis pemain tersebut atau mendiskualifikasi pemain yang akan memukul. 15 detik lewat misalnya langsung pemainnya itu disuruh ke tempat yang sudah istilahnya sudah tempat yang sudah melakukan pemukulan. Ya, digugurkan. Jadi diskualifikasi itu masalah durasi di tempat pemukulan. Ada lagi yang kedua itu masalah dis untuk daerah area pemukulan. Dalam artian kaki itu menyentuh tanah. Karena tinggi start, tinggi pemukulan itu 5 cm. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman wasit itu tidak harus misalkan kaki itu menyentuh tanah, tapi dia daerah dulu. Seperti turnamen yang kemarin di Bagi Cangkap itu kan hujan, jadi ada tumpukan apa itu cekem. Nah, itu kan cekem bukan tanah. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya wasit 2 itu peka, itu jerami itu tumpukannya kurang kira-kira bedol tanah. Nah, kenapa seperti itu? Takut nanti pemain itu protes. Misalnya tim tanah, tapi dibeli sampean masih protes, itu tempat. Itu kesalahan sampean. Kenapa? Karena pasti di daerah pemukulan itu masih ada sekem. Kecuali sampean mau memukul, misalnya sudah mau memukul itu istilahnya out dulu. Jadi misalnya pemain mau protes itu kan memang tanah, bukan sekem. Begitu. Ini jaga-jaga untuk mengantisipasi. Sudah mengerti? Terus yang selanjutnya yang ketiga ada juga pelanggaran untuk pada saat memukul bola. Dalam artian kalau pemain menyentuh tanah itu kebanyakan kotak. Ya, kotak itu menyentuh kebanyakan itu menyentuh tanah. Yang kedua, yang ketiga ini pada saat bola berbudi. Itu kita lihat, jadi posisi kita, contoh misalnya ini kotak startnya, wasit 2 itu tidak boleh lurus dengan pemain, jadi geser sebelah kiri, seperti ini, misalnya jadi geser sebelah kiri. Tujuannya apa? Tujuannya melihat apakah pemain itu membalikkan badan, karena pada saat servis pukulan berbudi itu tidak boleh membalikkan badan. Contoh banyak pemain saya tidak akan menyebut timnya seperti Obok. Itu Obok sudah kebanyakan membalikkan badan. Kalau kita posisi seperti ini bisa dilihat. Nah, kalau misalnya sampai lurus seperti ini, lurus dengan pemain itu tidak bisa naik ke atas. Tapi kita geser
kita geser seperti ini. Kita lihat posisi badannya, tim yang akan memukul bola budi seperti itu. Kalau misalnya kembalikan badan, jangan ragu-ragu dulu ya. Udah. Kasih tanda misalnya, kalau masalah kembalikan badan itu kasih tanda seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya mereka protes, kita bisa menentukan. Tapi protes pak, kembalikan badan. Oke. Buat sampai. Oke, pada saya tanya dia, bertanya dulu ke masalah penampungan. Pada saya tanya dia, misalnya, ini tidak menutup kemungkinan pasien 2 itu tidak harus yang pengalaman, jadi penyidikan bisa juga jadi wasit 2. Bisa. Jangan langsung difokuskan ke lintas terus, bisa di rolling. Jadi pada oleh sami-sami oning. Ji, tadi mana masuk pertanyaan untuk masalah ini mas? Dari tempat kan 5 menit dari tempat itu kan geser pemain. Tim A ngambek, tim B nyambung. Kalau sudah siap itu ditulis. Berarti kadang biasa panggilan pemain. Biasa biasa pemain titik sono. Lebih dari 5 detik itu habis nambah. Kalau tak apa. Nanti dari sana saya sudah tempat 5 detik. Total semua 5 detik dari posisi tempat untuk servis. 15 detik dari tempat servis. Tapi itu terserah, pokoknya durasinya nanti 20 detik. Mau dihabiskan di tempat pemain serve, tidak masalah. Berarti langsung nyampe di bis nanti. Pokoknya durasinya semuanya 20 detik. Tapi pasti harus meniup fluidnya. Peringatan maksudnya dari dulu mulai. Awal mau kon paling terus mas. Untuk ini mas, untuk mukul server dari depan pemain itu kalau lompat gimana? Kalau lompat tidak boleh, karena di aturan permainan itu tidak ada servis kontak itu lompat. Beda lagi. Manapi alur-alurnya Urwa sudah menyalahi aturan gol budi sedurilang termasuk bola budi awal kita misalnya. Nomor 4 selanjutnya Rekanto. Yang saya menambahkan ini dari komisi wasit. Wasit 1 yaitu belum yang akan dibunyikan untuk mempersiapkan bagi yang receive ya yang dirambel. Jadi untuk tahan dulu, kalau sudah siap yang mau receive baru keluar, baru dibunyikan oleh wasit 2. Jadi cuma 1 kali belum wasit 1 yang dibunyikan, jadi tidak terlalu lanjut. Iya. Iya. Ini mengenai wasit 2, ini namanya Di sini wasit 2. Saya masih menambahkan tadi mungkin ada Mas Jajang lupa. Apabila pemukul berbarengan dengan quick langsung dipukul, tidak ada durasi, itu wasit 2 berhak mendiskualifikasi. Ya boleh. Mas. Kadang itu ada pemain kalau nembus bal budi, kadang lompat. Nah itu nanti dis, tugasnya wasit 2. Itu sama dengan sudah tidak menginjak balon. Jadi fungsinya itu wasit 2. Kan gini lah, ada sanggit, ada kan sama-sama kayak lompat, sanggit di dalam. Kalau kau tak dia jadi boleh. Tapi beda mas, kalau lompat sama gigi. Lompat pindah, bukan lompat Kalau lompat
istilahnya ada lompatan gerakan ke atas. Jadi kalau cuma jatuhnya ke belakang itu bukan lompat. Ya kadang-kadang orang juga bahasanya kan Beda. Itu nanti ada istilahnya gerakan ke atas itu, nah itu melompat sudah. Kadang-kadang kebanyakan yang tadi kayak gini. Itu bukan melompat itu dikit. Tapi kalau melompat itu lain. Melompat itu lain. Dari karena ya dari bentukannya itu sudah beda. Nah kan tapi kan kalau banyak orang itu sama dengan lompat. Makanya itu bukan lawan. yang penting tidak melompat di tempat pemukul. Itu maksudnya kan kalau dia pemukul ada kan berat. Pada pemukul ada masalah, pada tempat pemukul biasa juga. Itu kan kalau gigi bolehnya. Jinjit tidak masalah, kan memang berbudi Karena jinjit. pemain itu kebanyakan setatnya berbudi itu pasti tetap naikin sampai kalau jadi orang yang aku sih nggak semua loncat. Makanya semua loncat. Bukan loncat. Beda, nanti pasti beda. Antara lompatan sama jinjit itu beda. Kemarin kan saya nanya mas, soalnya kadang kok penonton bilang kayak gitu. Makanya nanya. Sudah jelas. Nah, saya nambahkan lagi ya, biar ini tidak salah persepsi karena ini sering pengalaman, sering terjadi, yaitu perbedaan antara berbudi sentuh tanah atau tidak. Ini perlu diperjelas. Kadang waktu belum mengukur itu kaki yang maaf ya, kaki tubing ini mesti menyentuh tanah. Ya, kadang penonton yang tidak ngerti berhenti tanah, ini yang rawan. Jadi wasit harus tegas. Kalau itu tanah belum diukur itu tidak masalah. Karena banyak yang tidak ngerti. Mungkin maaf ya saya tambahkan karena tadi belum dijelaskannya. Jadi kalau tumit masih bola masih dipegang itu tidak masalah. Tapi banyak yang protes itu nyentuh tanah. Ini yang salah persepsi. Ya, mengenai Bang Budi. Terus yang kedua mengenai bola kotak dipukul sudah. Kadang kan banyak sebelum naik bola dipantulkan. Baru mau pukul naik itu banyak juga yang protes. Oh, itu kok boleh? Padahal itu tidak masalah. Karena waktu mau pukul dia naik. Cuma awalannya dia ada di bawah. Kan bola belum dipukul. Ini yang rawan juga banyak yang protes pada waktu itu. Ya mungkin kan ada masalah itu ya. Kecuali kalau dia udah naik, pada penunggu di bawah, itu udah nggak boleh. Kenapa? Hebat kan? Kalau sebelum naik ya boleh kan? Kalau sebelum naik ke tempat start, balik bukan dong. Tapi kalau udah naik, pas bola di tempat kan? Selama masih ada juga tidak apa? Tidak masalah. Oh ya siap. Lah, kalau kita tahu, dengan pesertanya intinya lah, dari wasit itu ada waktu kan. Dari wasit intinya penonton ini ya tadi pilih. Terus mengenai bola bis ya, kadang yang dipantulkan itu jatuh. Banyak penonton juga yang nggak ngerti. Dan makanya saya minta perwakilan dari ketua masing-masing biar itu tahu. Jadi nanti kalau ada protes dari penonton yang tidak tahu, ketuanya juga dipanggil untuk menjelaskan supporternya untuk menghindari pokal. Karena supporter yang tidak tahu itu pasti ngotot, padahal dia tidak tahu aturan yang sebenarnya. Karena pada waktu itu juga terjadi di turnamen Babinsa Cup di lapangan dirasa. Ada yang belum pukul itu dipantulkan baru mau pukul naik. Nah itu dibilang etis. Padahal yang dinyatakan etis setelah pukul itu nyentuh tanah. Itu yang dinamakan etis. Mungkin ada pertanyaan di sini dulu. Belum dilanjutkan. Maaf ya mengenai durasi fluid waktu dipukul barengan sama pukul itu dis. Yang tidak terjadi kayak barusan yang di Babinsa juga. Mungkin di ini sudah saya jelaskan. Belum menginjak lainnya nanti biar dilanjut sama Mas Fajar. Sudah. Mungkin tambah sedikit Bang. Mengenai masih dua.
pada intinya wasit 2020 harus peluit ini harus aktif. Jadi misalnya Jepun Mas Hendra ini mata aki tapi peluit kita pabrik tope tak masalah tidak di. Pokoknya intinya wasit 2 itu ketika pemain sudah menginjak start ongkong itu peluit. Tapi mesti bodoh di macam leng-leng, macam salah, leng-leng, apa dan itu peluit. Ini nanti lah pokoknya itu start baru dipeluit baru ya. Iya. Ada kalau pemain ngumpul ya leng-lengan. Jadi kenapa hebat tapi kita setting start, kita ongkong, kita ongkong start. Tidak usah dipeluit. Kalau sudah ongkong di start dua-duanya kakinya baru dipeluit. Itu sudah istilahnya tinggal nunggu durasi. Nah, ketika menambil kode fluid pas ada kesalahan di tanah atau itu baru ditis. Selama masih belum difluid, apa? Tidak masalah. Ya, siap. Terus masalah kecu, kadang juga ada kecu yang menyentuh tanah. Kadang pemain ini songkok misalnya orang songkok start, mau difluid. Ini kan songkok sebu di tingkat tanah itu sudah bis. Karena apa? Kalau sudah mau melakukan pemukulan atau itu balbu di kotak itu harus kaki dua-duanya ada ini start semua. Tak boleh salah itu boleh diganjil. Itu kebanyakan. Perlu itu kotak juga. Ya, berarti jelasnya kenapa? Kalau mau memukul itu semuanya kaki harus di atas start, jangan di tanah. Itu. Saya bilangnya kemarin sudah Ada voye betul ya 15 detik ya. Sama, semua pengumpulan dari balbu di kotak sampai kakak itu 15 detik. Kalau belum waktunya 15 detik. Yang tantu yang tadi? Ya. Belum 15 detik, masih di tanah. Belum kan? Belum 15 Belum. detik. Ya. Belum Ya, ada. Kalau mau sudah angkat gimana? Enggak. Enggak deh. Itu sebenarnya Pak, pokoknya ketika start tapi pas pukulan udah tanah saya itu. Belum 15 detik tadi itu. Belum 15 detik. Itu tidak apa-apa. Pokoknya nongkok sudah Pak. Boleh Boleh nanya proses Pak. Kenapa? Boleh kotak itu ya. Kenapa saya bilang karena sudah difluid. Kecuali kita fluid Bebas berarti. bebas. Tapi kalau sudah difluid pas Fluid itu kan hitungan pertama 15 detik berarti. Iya. Kok dis ya? Kan belum 15 detik masih. Belum setes aku udah. Itu Pak masalah di daerah pengumpulan. Kalau masalah untuk durasi waktu itu ada jedanya Pak. Ada jeda. Anak pamit liwat waktu mana di kota karena mana di tapi itu boleh Wow. mengumpul. Abis. Oh jangan kata bola. Sasora. Apa? Maksudnya apa? Buat saja. Maksudnya gini, dia kan sudah naik. Ya. Itu. Ini kaki satu sudah dibalok. Sudah difluid. Ya sudah dibalok, Ya. sudah dibalok. Sedangkan kaki kanan ini menginjak tanah. Ah. Setelah menginjak tanah kan bola ini mesti ngangkat gitu dan gini. Tetap difluid Pak. Fluid Nah, ada. berarti setelah Setelah ditendang, itu tadi fluid fluid, Pak. berarti bis Pak. Mana biasanya apa kalau di Pak mungkin sebelum mau pulang boleh tanah. Jadi pokoknya kalau kurang mereka betul start oleh badan ini Iya dong, boleh berarti. Ini. Orangnya pernah kan lakukan itu garis. dia kan bisa nanya Pak. Kalau padahal maunya, tapi setelah ngomong mundur kakinya. Itu ada gadis kan berarti. Kalau boleh. Kalau di volley. Iya, makanya. Kalau di bola tangkap tetap bis. Karena apa? Karena syarat untuk laku. Ya mudah-mudahan tidak rame berarti. Soalnya belum 15 detik. Ya, kalau menurut saya itu sama dengan Barbudi. Bah, sama. Soalnya kan kalau Barbudi itu kan rumit itu kan mesti nyentuh tanah. Iya. Tapi yang saya lihat Pak, kemarin itu di turnamen Malaysia itu mereka bangun ini kan kami langsung tak tinggal Kalau masih ditanya, bukan dengan angkat kaki itu dibeli, tapi kalau ngangkat kakinya di belakang, tidak ada masalah. mereka bangun lagi, mereka apa namanya tidak dengan mereka sekarang mereka itu. Ah, ada di sana. Kalian nggak tayangkan, mau boleh di sana. Pukulan di luar Coba, tak. secara logika, Nanti kalau sudah meetingnya itu jelaskan biar tidak ramai. ya, Ya. udah. Makanya. Sebelum bertanding pokoknya, sebelum Secara bertanding. logika ini kan anggap serius. Ya, ya, ya.
Iya betul. Secara logika Sama dengan Bang Budi. sama dengan balbudi ya. Contoh-contoh balbudi ini kan anggap balok ya. Ini balok ya. Kadang tumitnya kan ini masih utuh, sedangkan bola sudah digigit. Tapi setelah mau mukul dia akan ini ya. Tapi kalau di itu yang saya lihat itu tak ketika baru sekali. Loh, iya. Tapi secara Secara akal, sama-sama pindah ke kanan. kita secara logikanya Mas Ajan. Kalau kita gini posisi ketuk ya, kan yang jelas kalau sudah mau mukul ini kan jelas ngangkat dan tentu tangan. Dan itu tanah. Nah ini yang takut menjadi Jelaskan nanti setelah mau bertanding jelaskan seperti itu dengan ramai. Tapi kan syarat mutlak untuk melakukan pemukulan kan harus dua Masih sekarang kesepakatan. Itu di meeting. kesepakatan. Harus. karena kan dari kemarin dari dulu kalau kita mau pemukulan itu kan harus memfokan tanam gol. Masalah bener yang mana lah? Mungkin menasih Bagi ini kan bukan di cuma begitu saja tinggal tanah. Pembal budi, ini kawan itu langsung melakukan Tidak dua kaki. Ini aja. Jelaskan. Saya berarti kalau Bang Budi meskipun tumit tetap itu dua ya sebelum dipukul. Ya, kan gini kan ya sini. Ya. Ya. Berarti itu tetap boleh ya. boleh, tapi pada saat memukul Tidak boleh. Oh, betul. Betul nagang. Betul nama komunitas. Apa tuh saya pada saat pemukulan itu nika itu boleh kalau buat itu boleh tanah. Ini kan apa etis teman Makanya jelaskan nanti kalau kan sudah menilai istilahnya Pertandingan permainan. ya semua ada Intinya kalau ini Iya, Pak. masih ada keringanan. Mas kalau dikatakan apa tak pengalaman di bidang perwasitan, cuman istilahnya andai Momentum. ya satu contoh ya dalam kota istilahnya. Menurut si Bapak Abu Hasan, dia awalnya memang di luar ya. Setelah semprit berbunyi dia masuk ke dalam. Apa salah atau tidak? Kalau sudah Ya, masalah, masalahnya di luar itu sudah dibeli tetap 6 bulan. 6 bulan kemudian ini kemudian keluar. Nah, kalau memang toh itu tetap di luar, berarti di Jangan. Iya, Boleh pertama hitungan 15 detik kan itu. ya, benar. Kaki di luar. Nah, Ya. Di luar. Oleh garis kapal detik masuk. Masuk tetap di pin. Jadi ada waktu namokol Pak, waktu namokol masuk ke posisi pas terdekat, tinggi. ini kan satu ini dulu aja kan Ya. itu setelah mau di depan bola kita tetap di luar kakak Ya, itu balok Ya. Itu kan masih 5 detik. 5 detik ya. Ya, 5 detik. Kan garis kapal detik. iya betul Kan ngangkat. iya Kan 10 detik. tapi nggak masuk ke balok Katanya masih hitungan betul tapi kaki satunya kaki itu ke balok karena Bang Budi juga bentuknya kena tanah itu dua jadi darat balok Iya. Nah, biar itu. kita ada Nah, itu masalahnya kaki satunya. Ya kan kaki satunya. Masalah lepaskan bola. Itu tetap di luar balok. Itu kan 15 detik. Ya. Pertama ya kan. Masih ada waktu memang. Ada waktu kan? Ada waktu. Jadi waktunya berguna berarti kan? Masih dulu akan memperhatikan Iya. kaki kanannya itu apa itu balok kan enggak? Kalau itu balok enggak bis. Tapi kalau misalnya langsung lepas kaki yang kanan tetap di luar balok tetap bis. Berarti ini ya Pak, ini. Kalau dua kaki ada di terbalok, Iya. berarti menyentuh tanah boleh, Apa ya? kan? Boleh dia gitu kan? Nah, Kan boleh kan? Iya. Tapi kalau satu dan boleh dua tapi satu dan kita dua boleh bilang nih. Iya. Iya boleh. Boleh. Seperti Bang Budi itu tulisannya duitnya, ada 6 bulan kan kopi. Ya. Yang Itu tinggal kan naik semua kan? Iya, Tapi iya, dua-duanya iya. kaki kan di atas Itu balok. seperti itu kan? Iya. Maksudnya saya, kaki yang kanan ini mau lepaskan. Sesudah mau di depan, kaki yang kanan tetap di luar balok. Tidak menyentuh balok. Tidak menyentuh balok. Lain sekarang di luar, tapi pas mau dilepas gini, Nah, pas pandangan gua ketika apa? balok saya masalah kan
intinya seperti balbudi ya, intinya seperti balbudi. Balbudi ini kan awalnya memang tumit ya, setelah mau dilepas, kalau startnya awalnya sudah di luar, lantas dia akan Tapi ada di dalam Jumat, penonton yang tidak tahu soalnya yang jauh ketahuan katanya dari luar, dari luar. Kemudian dia lengkap video. Kan baru ini kan di dalam semua ya. Iya, kemudian dia lengkap dari luar. Oh, saya lawan, saya protes lah. Belum saya tahu. Berhak masuk atau tidaknya permainan bola tangkap. Ini biasanya wasit satu yang istilahnya paling tegas, yang harus punya ketegasan dalam menentukan bola hasil dan bola out. Untuk wasit satu itu pada saat tim mau melakukan servis ini disiapkan dulu, Kenal dulu. Ada strategi. misalnya setting A langsung lampu, setting B langsung lampu, langsung lampu. Nah, wasit satu itu biasanya ada di sebelah barat kalau namanya kalau Kanjo, jadi wasit itu mereka dan tengah-tengah dulu mempersiapkan tim yang akan mau menangkap bola. Siap. Kalau sudah mengangkat dua tangan Kayak gini. Berarti tim yang melakukan harus siap. Setelah itu baru ke tim yang akan melakukan servis, baru seperti ini. Silakan yang mau akan melakukan servis tim apa misalnya. Nah, pasti dua yang akan membagi. Sudah, biasanya ke belakang lagi ke galang, baru kalau sudah pemain berjalan ke start, ya kan? Terus wasit dua itu sudah siap-siap, baru menentukan wasit satu itu melakukan servis. Maksudnya aja, silakan servis. Baru wasit dua yang akan meniup fluidnya. Jadi cara dua, wasit satu nikah cukup pada saat bola pertama. Baru wasit dua siap-siap untuk meniup fluidnya. Cukup orang pertama. Pemukul pertama. Nah kan, pada saat meniup lagi, pada saat bola itu bola hasil itu harus fluid panjang. Misalnya masuk, kurang harus fluid langsung. Tapi kudu tegas lah. Cek jalan nikah. Iya, cek jalan nikah harus tegas. Misalnya masuk jalan nikah. Misalnya keluar, tetap tanam dua jalan nikah. Tidak ragu, harus tas. Misalnya tas itu tetap tas jalan nikah. Tas keluar, posisinya di kanan. Tak mungkin saya kaji. Mau kaji nikah berarti tas nikah rambu. Jadi itu nikah. Berarti saya ngambil nikah tas sebelah lawan anjo. Kan kanan berarti saya ngambil kan di kanan. Nah, berarti saya tas saya kanan. Ini kanan nikah. Saya tas nikah berarti saya ngambil. Jadi kudu kan nikah. Kudu saya kaji. Kudu saya kanan. Gantung gua pada dilenjas tapi. Kenapa Pak? Abang dilenjas dulu. Iya, maksudnya isyaratnya. Bila Pak. Aku tanang ale ya Budi, dilenjas tanang ale. Misalnya untuk tas ya, sama seperti ini, masuk seperti ini, bola keluar seperti ini, dua tangan. Ya betul. Ya. Kalau misalnya hasil, itu tetap lagi kulit panjang. Misalnya hasil dengan berat, kulit boleh. Tapi melanjut ke kening, jadi kan istirahat untuk bola itu ditangkap. Ke kening jadi tak usah, tidak usah kulit, langsung paham nih kan. Siap. Siap. Jadi betul. Kalau misalnya lenjas, bola apa Pak Sabri? Kalau ragu misalnya. Jangan turun. Nah, itu bola begini. Jangan antar kita ke paten dulu. Jangan turun. Kalau sudah clear baru turun. Ya. Siap. Kalau tas, jangan jadi beda boleh. Tetap paten. Kalau sudah boleh dipinjam oleh satu baru turun. Sudah. Ya. Kebetulan lenjas pikiran Quran. Boleh saya Terus tersering terjadi. Ya.
kebetulan apa masuk apa keluar gimana? Orang Ragu. Kan kita bisa kayak gini Pak, proses satu itu bisa bisa. Benar boleh Kak, misalnya lagu ini kan seperti ini. Ada dapat boleh. Ya, seperti itu, Ragu. Terus kayak enger aja. Enger lah. Kalau misalnya baru itu enak Pak. Pilih sarung poli, mana poli ini kan sama cici Ya akhirnya nanti. Akhirnya kan tetap kita Pakai kamera. Pakai kamera. Jadi kawan, misalnya ada biasanya kan aku dia tak bisa menentukan masuk, tak bisa menentukan keluar, tak bisa menentukan pas. Tetap mereka masih satu wasit di galang itu yang menentukan. Ragu-ragu misalnya seperti ini, nanti panggil kaptennya, kapten yang saya itu sekarang saya nanggu. Jadi itu menentukan penentuan kamera itu sudah keputusan terakhir. Berapa ujarnya? Kepada aja ujar kamera gitu. dan juga kalau masuk itu, kalau masuk itu pasti kita begini dulu. Jangan langsung, jangan mati dulu. Memang harus tegas, Pak tegas. Iya. Untuk wasit satu ya. Ya. Gimana ya? Apa pembunyian spread? Apa nunggu aba-aba dari hakim garis atau wasit satu duluan yang bunyi? Wasit duluan. Misalnya masuk ke sini, masuk. Ya. Ya. Misalnya masuk. Ya. Masuk. Di seumpama ini karena ini adalah karena saya akan sering Iya. jadi Lenjas masuk pasukan keluar. Bagaimana penentuannya? Apa ya? Penentuan. Tapi jangan wasit, masuk. jangan wasit dengan lenjer dekat waktu dengan lenjer kan? Itu yang dia lenjer sendiri. Sampai ke jasa. Lenjer yang yang Sebentar ya, saya mau mempertegas berdasarkan keputusan saya yang rapat dengan Kormi, dengan termasuk juga Pak Sapi ada, termasuk sekretaris Kormi yang pernah ikut desensi itu wasit lain. Keputusan wasit satu mutlak. Jadi walaupun Lenjas ucap bilang keluar, tapi wasit satu menyatakan masuk, Lenjas tidak berfungsi. Itu keputusan ada di wasit satu. Kecuali pemain tidak kuat atau posisi tidak kuat, baru kita putuskan terakhir. Terakhir kamera. Terakhir kaptennya, Betul. lalu kita Jadi perlu dijelaskan bagi teman-teman semua, nanti kan ada sebelum permainan dimulai itu kan nanti ada kapten sama officer ada baiknya dipanggil untuk memberikan penjelasan bahwasanya keputusan mutlak ada di wasit satu. Nah, karena tadi katanya Mas Aja memang Mas Aja nunggu dari Lenjas, kecuali wasit ragu dari Lenjas Lihat sendiri. dia Lenjas. Karena fungsinya Lenjas itu cuma sebagai pembantu, bukan mempunyai keputusan, tidak. Jadi apabila penonton itu, kan Lenjas keluar, jadi makanya saya minta perwakilan itu untuk menjelaskan bahwasanya keputusan mutlak ada di wasit satu. Kalau memang pemain tidak puas, silakan ke officer mengajukan protes, udah. Tapi dengan alasan bukan masalah Lenjas, jangan Lenjas keluar. Tidak, Mas. Tadi saya lihat masuk. Kalau misalkan wasit satu menyatakan keluar, jadi wasit satu itu harus tegas. Apabila melihat keluar, ya keluar. Jangan karena Lenjas masuk menyatakan masuk, jangan. Terus ya maaf ya Pak Leman, ini Pak Leman sering kejadian. Apabila sudah menunjuk masuk, dia bilang gini, tidak apa-apa. Sampai walaupun pilihannya masuk, ya masuk. Nanti keputusannya kan wasit satu. Jadi biar menghindari, Pak Leman mau kemana kan? Jangan. Jangan taruh akhir ya man. Kita harus tegas. Ini pertama lagi mana? Ya keputusannya itu harus jelas. Kalau memang wasit satu, walaupun lihatnya keluar, ya masuk. Yang tadi saya lihat dia masuk, jadi dipertegas di sana. Jangan takut terhadap semua. Ya. Terus yang kedua, saya minta kepada Lenjas karena saya sering di IP melihat apabila Lenjas ini ya maaf ya, tugas-tugas Lenjas, bukan saya mau menyalahkan Lenjas juga. Cuma apa karena kurang kontrol atau gimana? Sebelum bola jatuh
karena dia lihat bola masih atas sana, mungkin dilihat karena sudah kelihatan posisi keluar langsung tekan. Padahal bola belum jatuh. Akhirnya bola termasuk bingung. Jadi Rangers itu menentukan apabila sudah lihat bola itu jatuh. Yang rancu di sananya, yang cara dia kadang bola masih jalan karena dianggap feelingnya keluar, seakan keluar gitu. Kata aja Mas Ajak tadi, bal budi misalnya, sama tahu bal bisa motor boleh. Ada itu. Jadi posisi mau menentukan itu apabila bola sudah jatuh. Jadi saya minta kepada Rangers ya, harus jeli benar biar menghindari, karena kita ini semakin depan biar tambah maju, tidak akhirnya ada percekcokan ini yang enggak baik. Mungkin kalau nanti ada berita Di mana saja permainan itu mesti antara Rangers 1, Rangers 2 dan wasit 1, wasit 2 itu tidak sama. Kadang beda persepsi. Karena ini bola kaki kiri, sedangkan volley saja itu masih ada kesalahan. Segini pun hasil aja begini kalau nama volley segini dan bola kakak itu kecil bolanya. Santai. Kadang tak ada Kalimantan tuh. Ini kan yang jelaskan jam. Ini Rangers 2 dengan Rangers 3, ya kan? Kalau misalnya ada bola di Rangers 1, itu nggak usah angkat bendera. Iya. Jadi maksudnya punya masing-masing. Itu ada posisinya masing-masing, Pak. Ada daerah masing-masing. Bukan ini daerah Rangers 1, ini daerah Rangers 2, ini daerah Rangers 3. Itu ada fungsinya masing-masing. Kadang-kadang atau yang boleh di Rangers 1, ya. Misalnya bola jam ini, yang akan Rangers 3 dengan Rangers 2 itu nggak boleh. ada Biar juga. misalnya ini maupun kotak di sana. Keren ini aja. Jadi Rangers telur dengan sana Rangers 2 Nggak usah. Jadi langsung Rangers dekat. Takut nama Pak, takut tak sama. Masuk saya kan keluar. Nggak bagus. Kamu itu kan wasit betul, karena wasit betul saya menentukan. Masalahnya jatuhnya boleh di Rangers 1, tapi angkat 2 dengan 3. Yang ini masuk, yang ini angkat 2. Kalau misalnya cara ini kan, misalnya kaki masuk, kaki keluar. Terus saya mau menentukan apa? Bingung. Karena ini kan Rangers 1 dengan wasit 1 sudah satu arah, makanya di sini dikasih wasit 3. Ya kan? Di sini kan Rangers 2, Rangers 3. Nah, ini sudah ada bagian masing-masing. Ini juga khusus ke belakang. Iya, kalau angkat sudah. Iya. Dan saya minta, misalnya siapa saja di minta tolong, siapa boy jadi wasit, entah itu wasit 1 atau itu juga Rangers, kita jaga prop wasitnya. Pokoknya prop wasit 3, misalnya salah satu kancah boy kakak kuat, itu sampai kancah pada saat permainan berlangsung. Misalnya di bawah bola, Paulo Calero. Misalnya kalau lagu Rangers, Paulo Calero. Cuma kalau Mana juga, boleh sudah jangan. kita jaga korporasi, Kita jaga kompositnya. Ya, udah. Wasit 3 penjelasannya wasit 3 dulu. Wasit 3. sudah nanti. Iya. Terus untuk wasit 3, wasit 3 itu istilahnya juga sama, asisten dari wasit 1. Misalnya ada bola tas. Kadang kan kebanyakan bola tangkap itu kan menambi tas, menambi tik. Karena nanti kan enak ngalih kalau orang yang mana balik ini disantap enak ngalih. Ini tugasnya wasit 3. Apa itu? Misalnya udah tas. Kebanyakan wasit itu tiga, tak kira ngalih tuh bal pada saat mereka kesal. Kapten 2 ada yang ngalih tidak, kau punya yang ngalih. Kenapa? Selama kau udah jadi wasit itu tiga, tak enak ngalih gitu kan. Itu kayak Jomi, Umai. Si nomor 2 ini kapal Santa. Pas TPS. Nah, mereka tugasnya untuk wasit telok. Jadi mengantisipasi bola itu wasit 1 itu tidak melihat misalkan itu jadi itu baru atau garis atau tas gol. Berarti begini garis 3 berarti. Berarti hasil 1 Oke. langsung menunggu Menunggu si 3. Seandainya seandainya wasit
tasbol ada di sebelah Berat. kiri, di sebelah kiri, tasbol, ya kan? Tasbol. Tapi wasit 3 tidak jelas, ya kan? Tidak jelas menyatakan tasbol. Tapi wasit 1, ya kan? Menyatakan masuk. Ini kan atau saya kan jelaskan tadi. Saya jelaskan, mohon dimengerti, keputusan mutlak ada di wasit 1. Ya. Apabila wasit 1 sudah menyatakan atas, walaupun wasit 3 ini di daerah kanan, ini tetap keputusannya wasit 1, bukan wasit 3. Cuma nanti kalau udah terima, misalkan ini tidak lihat, ragu misalkan, wasit 1 ini jelas tidak mungkin ambil aba-aba. Wasit 1 jelas paham, misalkan tidak lihat ya posisi yang di kanan. Ini kan tugasnya wasit 1 di sini. Sedangkan di sini tidak lihat, ini tidak mungkin memberikan keputusan. Sedangkan wasit 3 di mana? Atas pandai. Karena tidak lihat. Kalau ini lihat, walaupun ini lagi, ini pasti memberikan keputusan. Apabila ini sudah keputusannya masuk atau tas keluar, walaupun ini bilang keluar, kita ngikuti yang ini. Kalau memang tidak terima, silakan buka kamera. Misalkan terjadi perselisihan antara wasit 1 sama wasit 3, perbedaan pendapat, perbedaan keputusan. Wasit 1 menyatakan tas, misalkan wasit 3 menyatakan yang di sini menyatakan keluar. Jadi pemain berhak memprotes, mengajukan karena dilihat Tas. misalkan tidak masalah. Kayak jas kami bantu di rendah. Ini bisa saling Harus bantu. harus kompak. Jadi kalau wasit 1, suara tahu nanti semuanya dari teman-teman itu dapat tugas dari 1. Misalkan ragu tidak lihat, jangan ambil keputusan. Walaupun bola masuk Rejas, tanya Rejas, bermain. Kalau Rejas masuk, ya Bodoh. Tapi Liga sampai tapi keputusan di jalan satunya jalan terakhir Tidak kamera. kaptennya dan ofisialnya. Biasanya kan kesalahan dari wasit, biasanya kan istilahnya kan beda protes iya kan, buka kamera itu kan kalau kesalahan wasit bisa buka kebijakan dari kamera, betul. Kalau bukan protes itu kebijakan dari wasit biasanya pengalaman. Kecuali menyatakan masuk, wasit 1 menyatakan masuk, Rejas menyatakan masuk, tidak puas, itu mengajukan protes. Nah, ada biaya di situ kebijakan. Itu tergantung panitia yang Tapi kalau misalnya wasit 1 tidak melihat, atau kebijakan masih menemukan protes kedua, misalnya pemain tak puas. Puas. Untuk selanjutnya masalah isyarat tangan misalnya net tetap menunjukkan net, misalnya balang ke net atau ke net, misalnya kalau di tutup masuk gol begini dari kan cuk malah buat mereka tentang apa yang mereka katakan langsung pada Boleh. Boleh kan ya? Oleh. Maksudnya masuk ke jaring. masuk ke jaring kita